Selamat siang adik-adik semua. Jadi pada kesempatan siang hari ini Anda akan melaksanakan praktikum teknik proses biomaterial dengan mata acara tentang pembuatan biofilm. Apa itu biofilm? Saya yakin Anda semua sudah paham ya dari perkuliahan yang ada di kelas. Jadi biofilm itu ya prinsipnya adalah bagaimana kita membuat film tapi yang basisnya bio, sehingga nanti mudah terurai dan bahkan juga bisa dapat mudah dikonsumsi secara langsung dan itu aman seperti itu. Nah, aplikasinya jika Anda nanti mencoba untuk melihat ke lapangan secara langsung, itu diantaranya dapat digunakan untuk menggantikan plastik sebagai media pembungkus. Kemudian yang kedua itu bisa juga misalnya jika Anda bicara buah-buahan ya, jadi untuk memperpanjang umur simpah buah, Anda juga bisa menggunakan biofilm untuk mengcoating ya, untuk membungkus buah sehingga nanti tingkat penguapan air misalnya itu menjadi lebih terhambat, kemudian serangan hama juga bisa tertahan sehingga nanti buah memiliki umur simpan yang lebih panjang. Itu beberapa contoh aplikasi praktisnya di lapangan. Oke, setelah ini Anda akan melihat bagaimana proses pembuatan biofilm, bagaimana biofilm itu dibuat menggunakan bahan-bahan yang ada di lab. Nanti bisa Anda ikuti melalui video yang sudah di-upload di YouTube. Selanjutnya nanti ada beberapa analisis yang harus Anda kerjakan berdasarkan apa yang Anda lihat di video tersebut. Selamat melaksanakan praktikum ini. Halo teman-teman praktikan, selamat datang di praktikum teknik proses biomaterial acara 2 tentang pembuatan biofilm berbasis high methoxyl pectin atau HMP. Di sini saya Reza akan memandu teman-teman praktikan semua untuk mempelajari bagaimana cara pembuatan biofilm berbasis high methoxyl pectin. Yuk simak bersama. Bahan utama yang digunakan dalam praktikum ini meliputi high methoxyl pectin atau HMP, kitosan, karboksimetil selulose atau CMC, Twin 20 sebagai surfaktan, gliserol sebagai plasticizer, aquades, dan larutan asam asetat. Untuk membuat larutan HMP dengan konsentrasi 2% weight per volume, terlebih dahulu HMP ditimbang sebanyak 2 gram atau kelipatannya. Siapkan aquades sebanyak 100 ml atau kelipatannya dengan menggunakan gelas ukur dan dituangkan ke dalam gelas beker. Masukkan stirrer dan nyalakan stirrer terlebih dahulu dan kemudian masukkan bubuk HMP secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi penggumpalan. Aduk HMP hingga terdispersi secara sempurna. Selanjutnya, timbang bubuk CMC sebanyak 2 gram dan siapkan 100 ml aquades. Dengan cara yang sama, masukkan bubuk CMC ke dalam aquades yang telah teraduk secara perlahan-lahan untuk mencegah adanya gumpalan. Aduk hingga CMC betul-betul terdispersi secara sempurna. Pembuatan larutan kitosan diawali dengan menimbang kitosan sebanyak 2 gram. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah preparasi larutan asam asetat 1% volume per volume dengan cara memasukkan 1 ml asam asetat pekat ke dalam 100 ml aquades dan diaduk hingga homogen. Lakukan pencampuran kitosan ke dalam larutan asam asetat 1% dengan cara yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Tahapan akhir dari pembuatan biofilm yaitu pencampuran antara pektin, kitosan, dan pektin CMC. Untuk pencampuran, masukkan larutan pektin ke dalam larutan CMC dan lakukan hal yang sama untuk pencampuran dengan kitosan. Aduk hingga kedua larutan homogen dan tambahkan 22% gliserol dan 10% Twin 20 dengan basis bubuk HMP kering.
Tuangkan sebanyak 80 ml larutan biofilm ke dalam loyang dan diketuk untuk mencegah timbulnya gelembung udara. Masukkan ke dalam oven selama 48 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya adalah karakterisasi biofilm. Biofilm yang telah terbentuk kemudian dilakukan karakterisasi meliputi pengujian kadar air, viskositas, warna, ketebalan, dan transparansi. Pengukuran kadar air dilakukan dengan metode termografimetri dengan cara biofilm dipotong dengan ukuran 4x1 cm dan kemudian ditimbang masanya dengan timbangan analitik. Biofilm yang telah diukur masanya kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Karakteristik viskositas larutan biofilm diukur dengan viskometer RVT Brookfield. Spidol yang digunakan menyesuaikan dengan kekentalan dari larutan biofilm yang diuji. Pada pengujian ini digunakan 5 jenis RPM, yaitu 1 RPM, 2,5 RPM, 5 RPM, 10 RPM, dan 20 RPM. Data yang terbaca merupakan dial reading yang kemudian dilanjutkan dengan analisis. Warna biofilm diukur dengan kromometer dan dinyatakan dalam LAB dan delta E. Kertas HVS digunakan sebagai standar acuan dalam pengukuran warna biofilm. Dengan cara yang sama, dilakukan pula pengujian warna terhadap biofilm pada masing-masing perlakuan. Ketebalan biofilm kemudian diukur dengan menggunakan mikrometer skrup digital. Pengukuran ketebalan dilakukan pada 3 titik yang berbeda. Pengukuran transparansi biofilm dilakukan dengan UV visible spectrophotometer dengan cara memasukkan sampel biofilm ke dalam kuvet. Pastikan pegang kuvet pada bagian opek sehingga tidak mengganggu proses pengukuran. Panjang gelombang yang digunakan adalah 600 nanometer. Kemudian dilakukan proses analisis untuk mendapatkan nilai transparansi. Masing-masing data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis statistik dengan aplikasi SPSS 25. Video tadi merupakan penjelasan secara umum mengenai praktikum teknik proses biomaterial acara 2 tentang pembuatan biofilm berbasis high methoxylpectin. Sampai jumpa di hari praktikum.